Ini sangat penting. Sangat penting. Maka di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk membuka pintu. Pada hakikatnya sudah terbuka pintu-pintu itu. Karena dalam sahih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mundir, Al-Imam Mundiri dan Imam Baihaqi pernah beliau meriwayatkan satu hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza kana awwal lailan syahr Ramadan futiyat abwabul jinan." Kalau sudah datang awal Ramadan atau malam awal dari bulan Ramadan telah dibuka pintu-pintu surga. Ya, walam yughlaq, dan tidak ada satu pintu yang ditutup, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu bulan pintu tersebut tidak ada yang tertutup. Nah, ini pintu surga. Kemarin tertutup, sekarang terbuka. Artinya ini akan lebih mudah kita dapatkan pintu tersebut. Siapa yang mendapatkan pintu surga berarti dia mendapatkan pintu Allah. Maka untuk mendapatkan pintu Allah, maka berusahalah untuk melazimi seperti dalam pelajaran kemarin. Harus melazimi pintu Allah agar kita sampai ke pintu surga. Kemarin kita sudah bahas. Ya, kemarin sudah kita bahas. Untuk meraih pintu Allah itu kita harus melalui wasilah. Siapa wasilah kita? Sayyidina Muhammad. Itu wasilah. Maka kuatkanlah hubungan Anda kepada Nabi jika Anda ingin menguatkan hubungan Anda kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Tinggalkanlah segala kehinaan. Tinggalkanlah segala kehinaan. Nah, inilah bukti dan cara bagaimana kita jujur di dalam melazimi pintu Allah. Kita ketuk pintu Allah dengan menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan meninggalkan larangan Allah. Seiring kita kuatkan hubungan kita kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau memang itu sudah kita jalankan, jujur Anda dalam menjalankannya. Karena penting, jujur itu penting. Kalau memang Anda ingin tahu bagaimana kita jujur di dalam melazimi pintu-pintu Allah sehingga surga ketika terbuka kita bisa memasukkan min sha'im laisa min siyami ila ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang didapat cuma lapar dan dahaga. Kenapa? Karena enggak jujur. Dia menjalankan perintah Allah, dia puasa, dia sholat, dia sedekah, tapi dia belum jujur. Maka belum mendapatkan pintu surga. Ketika terbuka dia masuk karena belum mendapatkan pintunya Allah. Walaupun dia berada di hadapan pintunya Allah, dibutakan mata mereka. Seperti kita duduk di sini, jangan sampai kita buta. Karena pintu Allah sudah ada, pintu surga sudah terbuka. Masih buta? Kenapa kok bisa buta? Padahal kita puasa, padahal kita tarawih, padahal kita sedekah. Anda dan kita semua belum jujur. Kamin sha'im laisa min siyami la ju' wal 'atas. Kamin qa'im, berapa banyak orang yang bangun malam. Apa yang didapatkan? Cuma dahaga, cuma dalam hanya terjaga matanya. Lelah. Kamin qa'im laisa min yami ilal ta'ab. Berapa banyak orang yang bangun malam yang ia dapat cuma lelah dan matanya terjaga. Cuma itu dia dapatnya. Kenapa? Belum jujur. Saya katakan, tinggalkan larangan Allah dan lakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya.
Berarti kalau bicara sebaik-baiknya, tampakkan kejujuran Anda. Nah ini susah itu. Ini perlu penggerak, perlu ada yang kita kalahkan. Apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Bagaimana caranya? Buang sesuatu yang memutuskan hubungan Anda kepada Allah. Buang. Allah. Buang sesuatu yang memutuskan Anda ke Allah. Buang. Anda berdagang, kalau memang dagang Anda bisa bikin malas ibadah, buang dagangan. Usaha, kalau Anda punya usaha menjadikan Anda basi bermaksiat, buang itu usaha. Buang. Kalau Anda belum buang, Anda belum jujur. Kalau Anda belum jujur, tidak akan Anda berada di dalam pintunya Allah. Apalagi surga Allah itu Anda bisa masuk. Tidak akan bisa. Allah. Bisa enggak? Wadruku lajur, tinggalkanlah semua kehinaan. Itu hina. Dan selanjutnya udruk mujalasatu ahlil ghaflah. Jauhilah duduk bersama orang-orang yang lalai. Ngapain? Ente sudah disediakan tempat duduk yang menjadikan ente semua terangkat. Dan ente telah mendapatkan orang yang menjadikan ente lebih paham tentang agama. Kemudian tempat tersebut, orang tersebut ente jauhin. Bodohnya Anda. Bodohnya kita. Terus dia sendiri merasa sudah cukup dengan apa yang dia miliki. Anda bodoh. Kalau bicara ilmu hanya cukup Anda baca di buku, lihat di sini. Tapi duduk itu beda. Duduk itu beda. Banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk duduk bersama guru, hilang gitu. Mahrum anil khair, tertolak dari kebaikan. Mau duduk sama siapa lagi? Kemudian kita yakin bahwa kita bakal naik derajat kita tanpa mereka dan duduk bersama mereka. Yakin itu dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa. Jangan merasa yakin. Terus kita merasa tenang dan nyaman. Hari guru, kenyamanan, ketenangan yang Anda lakukan itu hanya tipu daya setan. Karena kita tidak tahu apa artinya ketenangan, apa artinya kenyamanan, apa artinya sofa wal unus. Tadi dibaca yalah sofa wal unus, sofa dan unus, sofa unus, la ilaha. Ada banyak orang yang gurur dalam hal ini. Dia sangka dia sudah sampai, padahal tidak pernah dia melakukan apapun. La ilaha. Banyak orang zaman sekarang seperti itu. Banyak. Banyak saya pernah ditegur oleh Habibana Umar bin Salam. Ketika saya berada di satu majlis sendiri, saya abaikan majlis beliau. Apa katanya? Duduk denganku itu berbeda dengan dudukmu dengan yang lain, walaupun itu satu waktu. Karena itu adalah majlisku dan itu majlismu, dan akan beda antara majlisku dan majlismu. Kenapa kau tinggalkan aku? Karena majlismu. Di situ saya langsung dialog melalui langsung. Seperti itu kita. Menurut saya. Kita ditegur. Dan antum juga harus dapatkan. La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, ini yang harus antum pahami. Ini yang harus kita pahami dengan benar-benar tentang suluk, tentang perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah. Tidak mudah. Perjalanan kita sangat berat. Ilzam, bagaimana kejujuran kita kepada pintu Allah Subhanahu wa taala. Coba pahami dan pelajari apakah itu ada dalam diri antum semua. Ada enggak? Tinggalkan orang-orang yang lalai, enggak perlu. Tinggalkan. Maka aib Alun alaina wa haram wa khusran. Aib bagi kita kalau kita memiliki sifat seperti ini. Ya Allah. Ya. Maka jangan sampai, enggak boleh kita ya berada dalam arahan yang disebut iblis lebih mudah untuk menguasai kita. Namun ketika manusia hanya melihat materi, itu akan buta mata mereka, akan buta hati mereka. Apa tujuan mereka? Hanya materi, hanya uang, hanya kedudukan, hanya kehormatan. Buta mata mereka. Naudzubillah min Allah. Tinggalkanlah tempat duduk-duduk orang yang lalai. Jangan kau jadi orang lalai. Watruk istima'a qawi ahli al-abatil wal adhalim. Tinggalkan untuk mendengarkan ucapan-ucapan yang gagah. Yang uniknya begini. Ketika ada orang duduk dengan seorang guru, kemudian dia berubah karena gara-gara ucapan orang lain. Kan tolol. Tolol apa? Tolol apa? Tolol. Banyak orang duduk dengan para ulama, tapi dia terpancing dengan ucapan orang lain yang bukan guru dia terpancing, akhirnya berubah. Tolol. Tolol. Nyari siapa? Anda di dunia nyari siapa untuk sambung ke Allah, dan apa yang Anda cari? Nah, ini banyak kejadian. Makanya ketika seorang ya betul-benar duduk belajar itu sampai ke pintu Allah Subhanahu wa taala, buang itu omongan. Tapi Pak Ustaz, kadang-kadang saya dapat abis wali husni dhanni lagi. Husnudzan harus ada. Karena cobaan bagi seorang untuk mencari pintu Allah, dia akan mendapat percobaan melalui makhluknya Allah. Dan itu cobaan dari Allah. Syuf kita pada saat ini berusaha untuk apa? Ilzam baba rabbik watruk uladun, lazimlah pintu Tuhan, tinggalkan semua. Kenapa? Karena ucapan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hada min makna haqiqati la ilaha adalah ilaha illallah. La ilaha, ini hakikat la ilaha illallah. Ini hakikat la ilaha